Kemarin kita baru merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79, anniversary yang ke-79. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Dan sekarang kita bersuka cita, kita juga memperingati merayakan hari kemerdekaan itu dalam ibadah kita. Amin. Mari saya ajak kita semua sidang jemaat tutup. Siapkan hati kita. Kita akan agungkan, muliakan nama Tuhan. Sebab tiada yang lebih indah daripada terang dan kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Terang dan kasih juga sudah bercahaya dinyatakan di negeri kita yang tercinta ini. Kiranya kita juga menjadi terangnya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dulu. Tiada yang dapat
Because you never forsake us, Lord. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada untuk kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you. Kami mengucap syukur atas segala nikmat yang kami boleh nikmati. Atas segala nikmat yang kami boleh nikmati selama kami berada di negara tercinta Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan, urapi mulut lidah kami, supaya dari mulut ini keluar puji-pujian yang tulus, supaya ucapan syukur kami atas kebaikan yang tidak pernah meninggalkan kami. Berhadiranlah di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan, dan roh puji-pujian ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Teman-teman kami masih dalam perjalanan, mohon sertai dan tibakan dengan selamat di tempat ini. Tempat ini pun, ruangan ini, kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Berhadiranlah Tuhan, jagai dengan malaikat-malaikat suci-Mu, supaya kami dapat bebas lepas memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan kekasih jiwa kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan dong. Silakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan telah memerdekakan negeri kita Indonesia. Yes. Sehingga kita dapat merdeka beribadah. Tuhan sudah memerdekakan dari kuasa iblis, dari kuasa maut, bahkan kematian. Sehingga kita bebas bersuka cita. Dan mari nyatakan rasa syukur kita. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan, hanya bagi Dia yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Mari dengan penuh sukacita kita naikkan pujian berikut. Hanya bagi Dia kita bersorak-sorak. Haleluya.
meramaikan saudara-saudara. Puji Tuhan. Hanya bagi Tuhan kemuliaan, hormat dan keagungan. Dia dinyatakan, dia ditinggikan di negeri kita tercinta. Amin. Amin. Haleluya. Mari silakan duduk kembali. Oh puji Tuhan, kita sudah bersuka-suka. Kita menyukakan hati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Dan kita percaya Tuhan sudah menyiapkan hati kita untuk menerima benih firman-Nya. Amin. Mari kita tenangkan diri kita tenangkan hati, kita tunduk kepada kepala kita, dan kita tenangkan hati. Kita dengarkan pujian berikut ini. Haleluya.
kami sembah. Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami ada di tempat ini semua karena kasih karunia anugerah yang daripada Engkau. Terlebih lagi hari ini Tuhan, kami merasakan kami ada di tengah-tengah negara yang besar. Kami merayakan memperingati kemerdekaan bangsa negara kami Republik Indonesia yang ke-79. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di tengah-tengah bangsa yang besar. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah bersama seluruh keluarga kami Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan yang daripada Engkau. Hanya ini Tuhan persembahan kami Tuhan. Bukan harta kekayaan kami, bukan pengetahuan, namun kami belajar memberikan diri kami Tuhan. Biarlah hidup kami serahkan ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau. Sehingga kami tahu, kami sadar Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Biarlah ucapan syukur, pujian yang sudah barusan kami naikkan, itu menjadi doa kami Tuhan. Dan kami mau belajar taat tunduk akan otoritas yang daripada Engkau. Pujian sudah kami naikkan, tiba saatnya kami akan mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman. Demikian juga hari ini kami memperingati kemerdekaan Republik Indonesia Tuhan. Sebagai warga negara yang baik, kami bertanggung jawab Tuhan untuk memelihara, merawat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau ambil alih setiap benih firman yang sudah hamba-Mu persiapkan. Berikan kami telinga yang tangkas untuk mendengar, hati yang terbuka, yang siap menampung dan bahkan Tuhan mengerjakan kebenaran firman itu. Sehingga firman yang kami dengar tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan bertumbuh di dalam tanah yang subur dan bahkan berbuah lebat Tuhan. Kami rindu kehidupan kami menjadi berkat. Boleh dinikmati oleh semua orang-orang di sekitar kami, oleh keluarga kami, sanak famili kami dan orang-orang di sekitar kami. Berfirmanlah Tuhan. Demikian juga gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada. Juga Tuhan Kau hadir, Kau lawati mereka di sana seperti Kau melawat kami. Teman-teman yang dalam keadaan saat ini mungkin mereka dalam kelemahan tubuh, mereka sakit, tidak memutuskan bisa datang. Ada saudari kami Tuhan, Bu Elina, yang saat ini dalam kelemahan tubuh juga Tuhan, oleh kasih kemurahan yang daripada Engkau Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Mereka yang tidak pernah beribadah, yang sampai saat ini memutuskan untuk tidak kembali kepada Engkau Tuhan, kiranya Tuhan Kau tegur mereka, Kau hajar mereka Tuhan, karena Engkau akan mengajar orang yang Engkau kasihi Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Merdeka! 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 Selamat pagi, terima kasih buat tim Praise and Worship, terima kasih teman-teman semua yang sudah terlibat di dalam pelayanan ibadah kita pada pagi hari ini. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang saya rasakan betapa Tuhan itu sungguh-sungguh Allah yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi kita. Jadi patutlah kita mengucap syukur karena ada kebaikannya. Patutlah kita mengucap syukur karena Allah itu betul-betul sungguh baik di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita masih ada di bulan Agustus. Kemarin bangsa dan negara kita memperingati kemerdekaannya yang ke-79. Ya, jadi kalau kemarin kita nonton upacara kemerdekaan itu ada di dua tempat, jadi Istana Negara di Jakarta sama di Ibu Kota Nusantara yang baru IKN di Kalimantan ya. Jadi ini sungguh sangat luar biasa. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia, dan kita harus tetap senantiasa mendoakan pemimpin kita agar mereka punya visi misi daripada Tuhan. Sehingga kerinduannya Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, ekonomi Indonesia itu merata di seluruh Indonesia. Jadi tidak Indonesia sentris, bukan hanya cuma di Jawa, bukan hanya di Bali saja, tapi dia belajar memberikan yang terbaik.
Sekarang kalau kita melihat ibu kota Nusantara itu ada di Kalimantan. Jadi orang Papua tidak terlalu jauh pergi ke Jakarta. Jadi orang Bali juga mau ke Kalimantan juga tidak terlalu jauh. Sehingga saudara-saudari kita yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, yang ada di tempat-tempat terpencil, dia bisa merasakan bagaimana bersyukurnya punya Tuhan, punya negara Republik Indonesia yang begitu memberkati. Ya, kalau kita di Bali, kita mau nyari bakso ada, mau nyari sempol ada, mau nyari geprek ada, KFC ada, Pizza Hut, mau cari bebek ada ya. Ada bebek Repo ya, Cak Repo Surabaya itu terkenal. Ya, terkenal pedas, enak juga. Semuanya mudah. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, jangankanlah jauh-jauh sekali. Kita lihat Sumatera. Ya, Sumatera besar. Di daerah-daerah tertentu, Medan, Lampung, Palembang, mereka merasakan pembangunan itu. Coba masuk ke Nias, ke pulau-pulauan Mentawai kecil, mereka untuk makan susahnya minta ampun. Apalagi Papua. Kalau Papua dari Pak Oswal sama Bu Mega berapa kali, mereka untuk dapat beli satu mie instan itu aja mereka butuh perjuangan. Untuk makan nasi mereka butuh berjuang. Mungkin sebulan dia makan nasi mungkin ya 5-7 kali, tidak setiap hari. Yang lainnya mereka makan sagu. Jadi Tuhan rindu semua kita diberkati, amin. Semua kita menikmati berkat yang daripada Tuhan. Jadi terima kasih buat yang hadir pada pagi hari ini. Ini oleh kasih kemurahan Tuhan. Biasanya kita nyaman di Hotel Infinity, semua udah ada tersedia di sana. Musik disiapin, AC-nya dingin sekali. Kadang-kadang kita seringan kedinginan kita baru masuk. Suasananya nyaman gitu. Itu karena kasih kemurahan Tuhan. Tapi Tuhan juga baik hati agar kita juga belajar tidak selalu di zona yang nyaman saja, di zona yang itu saja. Tapi oleh kasih kemurahan Tuhan, tempat ini pun kita dapat karena pertolongan Tuhan. Saya tidak nyari tempat ini, tapi yang punya Infinity, dia bertanggung jawab karena di sana pada pagi hari ini ada pemerintah dan DPR yang pakai meeting itu sarana itu selama 4 hari penuh. Jadi setiap hari, jadi semua anggota DPR yang anggota legislatif yang terpilih baru mereka diberikan orientasi, maksudnya diberikan pemaparan di seluruh Kabupaten Bali, di tempatnya di Infinity. Bagaimana tempat itu dipakai sepenuhnya. Tapi yang punya Pak Gun, demikian juga manajemen hotel memberikan kita tempat di tempat ini. Amin. Itu adalah kemurahan Tuhan. Bentuk dari bagaimana Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Dia pakai orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan untuk menolong kita. Makanya patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa, karena Dia baik adanya. Amin. Jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama kembali membahas tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu bermurah hati di dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu bermurah hati. Demikian juga kemerdekaan yang kita rasakan di negara kita sendiri. Kita merdeka itu karena kemurahan Tuhan. Kalau enggak Tuhan yang berperkara dalam setiap kehidupan para pahlawan, jadi mustahil kita merasakan kebebasan yang kita nikmati saat-saat ini. Jadi mungkin agak gini ya mic-nya ini, atau mic yang lain jadi agak ehonya atau suara jeduk-jeduk gitu loh. Atau ada mic lain yang hidup yang belum ngerti. Cobain aja. Tes. Sorry. Ya, kita merasakan bagaimana baiknya Tuhan buat bangsa dan negara kita. Jadi kita merasakan
Tuhan itu bermurah hati buat bangsa dan negara kita. Harusnya kita senantiasa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan kita. Tak apa-apa, nonton biarin dah. Jadi merdeka karena kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena kalau kita diselamatkan karena usaha kita, sia-sialah usaha manusia. Bayangin kalau Bapak Ibu saat ini negara-negara yang mengalami peperangan, mereka yang senantiasa hidup di dalam penjajahan, susahnya minta ampun. Mereka untuk makan, untuk belajar, apalagi kayak kita mau naik kendaraan, susahnya minta ampun. Makanya kita harus merawat persatuan, kita harus merawat kemerdekaan itu yang ada di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Keselamatan yang kita terima itu diberikan kepada Tuhan dengan darah yang mahal. Di waktu engkau diselamatkan, makanya jangan remehkan korban Kristus yang telah menebus kita. Itu dibayar dengan darahnya yang mahal. Mari kita menghargai bagaimana Tuhan Yesus adalah pahlawan kita. Dia rela memberikan bahkan sampai nyawanya sendiri Dia berikan untuk menebus dosa kita. Dari pahlawan-pahlawan yang kita kenal, dia berjuang, berkorban dengan nyawanya sehingga Indonesia bisa merdeka. Jadi kemerdekaan Kristus bisa kita baca di dalam Galatia 5 ayat 1. Mungkin ayat yang pertama minta tolong Pak Anton. Galatia 5 ayat yang pertama. Ya. Galatia 5 ayat yang pertama. Ya. Kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya. Kristus telah memerdekakan kita. Kristuslah yang memerdekakan kita. Karena itu, Ya. berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi ada pesan firman yang Tuhan ingatkan lewat Nabi Paulus untuk jemaat di Galatia agar kita berdiri teguh menjaga keselamatan, menjaga kemerdekaan yang sudah kita terima. Itu kemerdekaan di dalam Kristus, itu kemerdekaan di dalam Kristen. Jadi merdeka di sini artinya kalau dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dapat diartikan bebas dari penjajahan, hidupnya mandiri, bebas dari tuntutan atau tidak terikat dengan atau peraturan-aturan yang kekuasaan yang lain atau kekuasaan tertentu, tergantung pada orang atau kekuasaan tertentu. Jadi kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Jadi manusia telah jatuh dalam dosa, itu dalam Roma 3 ayat 23, dan hidup terbelenggu di bawah kuasa dosa. Dosa mendatangkan maut atau kebinasaan yang kekal. Dalam Roma 6:23, namun demikian Allah telah menyelamatkan kita. Jadi Allah yang menyelamatkan dan memerdekakan kita dari dosa dan memberikan kehidupan kekal. Jadi itu makna kemerdekaan bagi kita orang Kristen. Jadi memperingati kemerdekaan ini kita bebas dari penjajahan asing. Mohon maaf, saya cerita sedikit masa lalu. Saya waktu kerja di Maldives, saya punya karyawan dari Sri Lanka. Jadi adanya dia sekretaris saya namanya Udeni. Ada juga teman saya Sunil, mereka dari Sri Lanka, sama-sama Sri Lanka. Sri Lanka itu waktu itu merdeka tapi dia belum merasakan kebebasan di dalam negara itu. Datang berkumpul makan bersama-sama. Tapi di sana ada penjajahan Tamil elang itu, ya, atau macan Tamil, tiger Tamil. Jadi waktu sekretaris saya bilang, sama hati-hati kamu ngomong sama Sunil. Dia orang
Tiger. Sunil juga ngomong itu, hati-hati kamu sama Udeni. Dia macam Tamil. Akhirnya saya bingung, kamu kan dari negara yang sama, kenapa kok kamu saling curiga? Dan itu peperangan itu terjadi dan saya setahun lebih kerja sama mereka. Mereka ngobrol tapi ngobrolnya tidak dengan tulus hati, karena mereka saling curiga. Bayangkan kalau orang yang belum merdeka itu isinya orangnya saling curiga, tidak pernah tenang dalam hatinya. Kita ngomong sedikit dipikirnya ngomongin dia. Itu artinya mereka belum merdeka dalam hatinya dia. Dia masih nyimpen dendam, kepahitan. Jadi orang ngomong, saya ngomong aja, menoleh aja Mas Anton, dia langsung aku diomongin itu. Bayangin setahun lebih, pas pulang pun mereka sama-sama pulang, tapi dia tidak mau dengan speedboat yang sama. Bayangin itu di negara yang besar demikian penduduknya, mereka saling curiga. Pernah dulu saya dengar nih kesaksian dari hamba Tuhan waktu Timur, mereka susah. Ini mereka dia mau ikut NKRI atau mereka ikut Retele Mobil. Mereka saling curiga. Jadi kemerdekaan itu perlu kita perjuangkan, perlu kita rawat. Jadi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Makanya makna kemerdekaan itu sungguh besar. Ini adalah anugerah yang terbesar daripada Tuhan. Buat teman-teman pada pagi hari ini, kita berjemaat di GBT Bukit Iman. Itu tidak gampang-gampang saja. Kita harus mesti rawat organisasi yang tempat kita beribadah ini. Jangan biarkan ada orang yang ingin merongrong kita dari belakang, ingin memecah belah kesatuan ini. Makanya kita harus senantiasa memperhatikan satu dengan yang lain, bukan curiga. Kita harus rawat ke organisasi kita. Doakan temanmu, kalau mereka lagi lemah, doakan mereka. Jangan digunjingi. Kita harus bersatu, bergandengan tangan, saling menopang. Yang kuat memberikan kekuatan buat yang lemah. Yang lemah juga merasa sadar diri. Dia mau berubah, aku pingin kuat seperti mereka. Saling menopang, bukan saling menjelekkan. Jadi makna kemerdekaan buat kita itu adalah kemurahan Tuhan. Kita merdeka karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, sia-sialah usaha manusia. Mari kita baca ayat yang mendasari bahwa kemurahan Tuhan dan kasih-Nya itu sungguh sangat luar biasa buat kita semua. Kita baca dalam Roma 9 ayat 15 sampai 18, Mas Ando. Roma 9 ayat 15 sampai 18. Sebab ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Oke, ini Tuhan sendiri berbicara kepada Musa, bukan Paulus yang menulis yang memberitahu, atau Paulus yang memberitakan, tapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada manusia. Ditegaskan kembali oleh Paulus buat jemaat Roma. Sebab ia berfirman kepada Musa, lanjut, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Itu tergantung kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ayat 18 yang terakhir. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ia ini huruf besar. Jadi Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa yang Dia kehendakinya.
Terus? Dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendaki. Dan bahkan Tuhan juga sanggup membuat orang itu keras kepala karena maunya Tuhan. Makanya hidup kita Tuhan ingatkan, jangan engkau berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu murah hati. Kalau engkau menaruh belas kasihanmu, memuji, mencari wajahnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi engkau. Maka Tuhan akan bermurah hati di dalam hidupmu. Jika engkau tetap setia mengikut mencari Tuhan, maka Dia berbelas kasihan kepadamu. Maka Tuhan akan bermurah hati kepada kita. Jadi perhatikan di sini Roma 9 ayat 15 dengan jelas berkata, aku mau menaruh belas kasihan dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi Tuhan tidak berdiam diri, tetapi kasih sayang dan kemurahannya dinyatakan kepada setiap orang yang dikenannya. Apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan namanya? Atau cuma retorika, cuma hadir tapi hatinya kesana kemari? Punya Alkitab tapi tidak pernah dibaca, bawa HP pas datang beribadah, dia tidak melihat firman. Dia lihat statusnya orang, dia main Instagram. Saya tidak pernah ngecek Bapak Ibu pas saat firman disampaikan, apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan atau memperhatikan statusnya orang? Karena ingat, Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu adil. Aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Tetapi Dia juga akan melihat kesungguhan hati kita, apakah sungguh-sungguh orang ini mau memperhatikan hidup kita atau tidak. Jadi siapa yang dikenan oleh Tuhan? Mari perhatikan siapa yang dikenan oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu murah hati. Itu sikap karakternya Tuhan. Dia tidak bisa menghilangkan namanya Tuhan murah hati, Tuhan kasih. Itu dia tetap, karena itu karakternya Tuhan. Tuhan yang bermurah hati, Tuhan yang penuh belas kasihan, itu adalah karakternya Tuhan. Jadi perhatikan siapa yang dikenan dan memperoleh kasih kemurahan Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, pasti senantiasa kita akan belajar siapa yang memperoleh kasih kemurahan Tuhan. Perhatikan di sini, siapa yang memperoleh kasih kemurahan Tuhan? Jadi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, jadi mereka meninggalkan dosa yang lama, jadi merdeka dari dosa. Itu dalam Galatia 5 ayat 1. Jadi adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, dia dikenan Tuhan. Jadi orang yang dikenan Tuhan, makanya Tuhan menaruh belas kasihan dan murah hati kepada mereka. Jadi aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi di sini supaya kita sungguh-sungguh merdeka, kita terus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau dikenakan perhambaan. Jadi kita orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya sungguh-sungguh merdeka dari dosa. Tidak seperti, mohon maaf, anjing kembali kepada muntahnya. Siapa? Saya mau menyampaikan itu aja rasanya jijik saya ingin bacanya. Kita jatuh dalam lubang yang sama, dosa yang sama. Udah nyata-nyata itu yang membuat kita terpuruk, tapi santai saja. Tapi ingat, Tuhan berbelas kasihan. Dia masih membuka tangannya, Dia murah hati. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Dia atau kita masih mau hidup di dalam kehidupan dosa kita? Jadi Tuhan akan berkenan memberikan kita kasih dan kemurahan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti yang kedua, orang
orang yang jujur dan setia. Jadi orang itu, Tuhan itu berkenan akan memberikan kasih kemurahan-Nya kepada orang yang jujur dan setia. Tuhan benci orang yang dusta. Baca Mas Anton Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22. Ya. Orang yang dusta bibirnya Ya. adalah kekejian bagi Tuhan. Setiap orang yang dusta bibirnya suka bohong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi setiap orang yang jujur dan setia itu dikenan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Susah tak berkata jujur? Susah tak berkata jujur? Kita harus berjuang. Amin. Ini adalah perjuangan kita orang-orang Kristen. Jadi setiap hari kita harus melawan roh kedagingan kita. Tuhan akan mengasihi kita, Tuhan akan bermurah hati dalam hidupmu kalau engkau jujur dan setia. Karena Tuhan tidak berkenan pada orang yang dusta, orang yang suka bohong itu tidak dikenan Tuhan. Di bulan lalu juga hal ini saya sampaikan. Kita harus menanggalkan roh dusta, roh kebohongan. Kalau kita menggandeng roh kebohongan, dusta itu tidak enak. Isinya curiga aja setiap hari. Makanya kalau ada orang berbicara, dengarkan dulu, jangan langsung percaya. Ini betul-betul dari hatinya, benar tak yang dikatakan atau tidak. Jadi setiap orang yang jujur dan setia dalam hidupnya akan dikenal oleh Tuhan. Jadi dia akan memperoleh kasih dan kemurahan Tuhan. Apa itu kasih kemurahan Tuhan? Hidupnya diberkati. Dari hari ke harinya dia bertumbuh walaupun dia susah berjuang. Bangun pagi-pagi, menyediakan segala kebutuhan keluarganya, masak demi anak-anaknya, demi keluarganya, menyiapkan sekolah anak-anaknya, nyuci bajunya, setrika. Kalau mereka yang kerja di kantor, dia mempersiapkan pagi-pagi, subuh-subuh, datang tepat waktu, dia tidak terlambat dan menyelesaikan pekerjaan itu dengan tepat waktu, jujur. Jadi orang yang dikenal Tuhan yang kedua adalah orang yang jujur dan setia. Tuhan benci pendusta. Bilang kiri kananmu, Tuhan benci pendusta. Lihat mukanya, Tuhan benci pendusta. Kalau yang suka dusta biasanya ya ada lie detektor dia. Ya. Siapa pernah nyoba lie detektor? Siapa pernah nyoba lie detektor? Hatinya. Ya. Kalau orang dewasa, orang yang sudah berumur kayak saya, semakin sama Mas Anton, walaupun saya punya kacamata tambahan, jadi sama-sama ke kacamata. Mata saya cuma bisa melihat jasmani, tapi hati saya bisa melihat lebih tajam dari mata saya. Jadi kalau orang jujur, kedipannya itu ya, dari kedipan matanya ada ketahuan kok dia. Ya. Itu hal kecil di dalam proses interview dilihat. Jadi kalau orang mau melamar kerjaan, untuk ngecek dia jujur atau tidak itu susah. Makanya kita pancing dia bercerita tentang masa lalunya. Jadi dia bercerita tentang aktivitasnya. Kalau orang menceritakan kesenangannya, aktivitasnya, dia akan berkata jujur. Kalau hati kita senang, kita pasti kata jujur. Jadi dari kedipan matanya bisa ketahuan. Jadi setiap orang yang jujur dan setia pasti akan dikenal Tuhan, dan dia akan memperoleh kasih dan kemurahan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang bertobat sungguh-sungguh menjadi hamba kebenaran.
Untuk hidup benar susah apa gampang? Susah. Saya tahu, saya berjuang setiap hari agar jangan sampai dusta, dosa itu lebih dominan di dalam hidup saya. Jadi setiap orang yang bertobat dan menjadi hamba kebenaran, hidupnya dikenang oleh Tuhan. Mari kita baca dalam Roma 6 ayat 18. Tolong Mas Anton. Roma 6 ayat 18. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Dari kehidupan lama kita, dari kehidupan dosa kita dengan darahnya yang mahal, kita sekarang adalah menjadi hamba kebenaran. Untuk berlaku benar, untuk melakukan hal yang benar, kita harus berjuang senantiasa. Berjuang itu setiap hari. Bukan pas saat ada masalah baru kita berjuang, ingat berdoa. Enggak, kita harus berjuang setiap hari. Jadi demikian juga dalam pelayanan ini tidak gampang. Kemarin apa 2 hari yang lalu saya menyaksikan acara Good News. Ini yang buat pelayan-pelayan Tuhan, terutama yang pemain musik, WL. Jadi pemain musik, WL, singer, yang urusannya di panggung ini, itu tidak gampang. Iblis itu menyerang semua pelayan-pelayan mimbar ini. Diserang apa? Dikasih diimbus, dipanas-panasin, tidak mau ikut doa, dipanas-panasin, diserang, jengkel. Jadi karakternya itu diserang. Dan itu kesaksian daripada orang yang dulu menjadi pengikutnya setan. Dia pengikutnya setan dulu, dia memegang teritorialnya. Kalau dia datang ikut ke gereja, waktu puji-pujian dinaikkan, waktu musik dimainkan dengan sungguh-sungguh, dengan persiapan yang matang, setan itu kayak dicabik-cabik badannya. Iblis itu kayak di silet-silet. Sehingga setan itu tidak suka pada orang yang memuji Tuhan, tidak suka roh pujian, praise and worship itu dia tidak suka. Makanya teman-teman yang bertugas praise and worship itu perlu menjaga hati, diri dan pikirannya. Bukan cuma mau tampil di sini, apalagi mau tampil di sini langsung. Maka perlu persiapan. Dan demikian juga setan menyerang waktu kita firman disampaikan. Waktu firman disampaikan, setan itu tenang duduk karena dia sudah tidak ada pujian. Badannya sudah tenang duduk. Dia akan memberikan roh ngantuk. Dia akan menghilangkan konsentrasi Bapak Ibu. Main-main HP sendiri. Sehingga benih firman itu tidak sampai masuk ke telinga kita. Apalagi pas firman disampaikan, ngoceh ngomong sendiri, ngalor ngidul, matanya kelayapan. Kalau orang dengar, matanya fokus. Jadi hati-hati di sini. Jadi setiap orang yang bertobat dan menjadi hamba kebenaran, tentunya dia harus berjuang tiap hari untuk datang ibadah, berjuang. Terus terang untuk dipindahin ke tempat ini, Bapak Ibu pikir saya nggak berjuang. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Abdi yang sudah membantu. Pak Abdi biasanya datang jam 7.15, tapi tadi pagi datang lebih awal. Mau tidak mau dia bantu ngangkut alat-alat. Saya dari kemarin udah ngambil. Saya berjuang belajar. Karena ibadah itu lebih utama dari segala-galanya.
Dan Bapak Ibu juga beribadah harus sungguh-sungguh, kalau bisa ikut dari awal sampai akhir. Jangan mau dekat doa berkat aja baru datang, atau mau doa berkat kabur. Yang kita harus berjuang. Jadi setiap orang yang bertobat dan menjadi hamba kebenaran, itu akan menunjukkan dirinya, akan kelihatan dia sungguh-sungguh atau tidak mengikut Tuhan. Dan juga buah-buahnya bisa dirasakan. Perkembangannya dia semakin hari semakin diberkati Tuhan atau semakin merosot. Jadi perhatikan hidupmu. Mari isi kemerdekaan ini dengan melakukan segala firman Tuhan. Jadi hidup yang Bapak hidupin itu adalah kita merdeka karena Kristus yang menebus kita. Jadi kemerdekaan itu anugerah, keselamatan itu anugerah oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi hidup itu anugerah adalah kemurahan Tuhan. Perhatikanlah hidupmu. Kristus telah menebus hidup kita. Roma 11 ayat 22. Mas Anton bisa tolong baca Roma 11 ayat 22? Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Di sini berbicara tentang keadilannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, tapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, Jika tidak, ya, kamu pun akan dipotong juga. kamu pun akan dipotong juga. Kita menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Kalau seandainya saat ini kamu tidak mau bertobat sungguh-sungguh, ya seperti pohon cabang itu kita akan dipotong. Sia-sialah kita melayani Tuhan, sia-sialah kita mengikut Tuhan. Mungkin awal-awal menggebu-gebu, udah habis itu sama seperti anjing kembali ke muntahnya, dia balik ke kehidupan lamanya. Jadi ada orang ngomong, dia tidak memperhatikan. Jadi pas ada orang yang mimpin pujian, yang sungguh-sungguh udah mempersiapkan. Karena orang mimpin pujian itu harus sungguh-sungguh dia mempersiapkan dirinya. Mungkin dia selendro suaranya, tapi dia berusaha memberikan yang terbaik. Lihatlah sisi baiknya, dia berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, karena Allah itu adil. Dia senantiasa, dia murah hati, sehingga kita menjadi anak-anak gampangan, tidak mau diatur. Itu yang patut kita. Jadi yang selanjutnya, muliakanlah Allah dengan hidupmu dan tubuhmu. Kita harus menjaga kekudusan hidup kita, karena Tuhan yang memberikan nyawa dan darahnya yang mahal dalam hidup kita. Jadi kita harus jaga. Muliakanlah Allah dengan hidupmu dan tubuhmu, dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Mas Nathan ada 2 ayat. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya. Sebab kamu telah dibeli, Ya. dan harganya telah lunas dibayar. Ya. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, Ya. memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Jadi kita yang sudah ditebus, sudah dimerdekakan di dalam Kristus, mari kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi jujur itu bukan perkara di depan istri, perkara di depan suami, perkara di depan orang tua. Jujur itu adalah menjadi karakter hidup kita. Karena orang yang jujur pasti akan dikenal Tuhan. Jadi orang yang dikenal Tuhan akan memperoleh kemurahan dan kasih Tuhan. Hidupnya pasti diberkati. Amin.
Jadi pagi hari ini sebagai kesimpulan pesan penutup dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, yang sudah ditebus dosanya dari kehidupan lamanya menjadi orang yang sudah hidup baru dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Maka niscaya hidupmu akan dipenuhi belas kasihan dan kemurahan Allah. Sebagai ayat terakhir, saya minta tolong Mas Anton baca 1 Petrus 2 ayat 16. Kita akan sama-sama menghormati para pejuang. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebentar, tapi sebelum itu sebagai ayat terakhir, mari kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Ya. Hiduplah sebagai orang merdeka. Ya. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya, hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi siapapun kita, muda, tua, anak-anak, ataupun kita menjadi orang tua, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka dan sungguh-sungguh merdeka. Tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melumpuhi kejahatan-kejahatan kita. Atau kita tidak ingin, haleluya, mengacaukan orang-orang yang sudah berbuat baik dengan pelakuan-pelakuan intimidasi daripada kita. Firman ini memang keras. Saya berbicara firman itu keras. Kenapa? Kalau engkau ingin sembuh, kayak luka. Saya luka, tangan saya luka. Saya jatuh. Waktu ini ketindih, akhirnya bengkak. Agar luka itu sembuh, perlu dibersihin. Ya, dikorek-korek. Waktu dibersihin, dikorek-korek, sakit tak? Sakit. Jangankan lupa Oswald aja mau dipasangin pen kuat gitu. Ya, si anaknya siapa, Didi, bilang, iya kapuin gitu katanya. Ya, katanya Didi ya. Ya, itu sakit. Ya, kalau kita pingin sembuh, tangan kita berfungsi, hidup kita berfungsi secara normal, kadang-kadang firman itu menguliti, itu kayak disilat-silat, disayat-sayat sedikit-sedikit. Akhirnya kadang-kadang kita berdalih, menyalahkan orang lain. Firman itu berbicara untuk pribadi lepas pribadi. Buat kita harus belajar jujur, tidak ada dusta. Mari kita hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melumpuhi kejahatan mereka. Jadi kalau seandainya firman itu keras, mari kita belajar dengan taat, tunduk akan otoritas kebenaran firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang semua dari kita bangkit berdiri. Saya minta kita harus merawat persatuan itu. Kita harus merawat kemerdekaan itu dengan baik. Saya minta seluruh pengurus, mungkin kita bergandengan tangan di depan. Saya minta seluruh pengurus, suami istri datang ke depan. Saya Mas Anton langsung sendiri, Mas Abdi, Pak Oswald, Daniel, dia sini, istri saya sini, Pak Abdi, suami istri. Saya minta seluruh pengurus. Mbak Titin, Pak Denny tidak ada ya? Iya. Oke, kita menghadap ke gandengan tangan ya. Gandeng tangan teman-temanmu di sampingnya. Boleh di atas. Kita sama-sama, kita ada ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya minta anak saya, Yayan mungkin, atau bisa foto, Yayan bisa main ngiringin, main musik. Kita naikkan lagu kemurahanmu lebih dari hidup. Kita naikkan pujian kemurahanmu lebih hidup. Kenapa saya minta gandengan tangan? Kita merdeka karena Kristus telah menebus kita. Jadi kita bersatu sehingga gereja GPT Bukit Inang itu boleh berdiri, itu karena kemurahan Tuhan. Kita harus rawat kemurahan Tuhan itu. Jangan ada satupun orang yang mau mengintimidasi kita, memecah belah. Mari kita rawat, kita bergandengan tangan. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan.
Kita naikkan pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan bermurah hati sehingga Tuhan izinkan kita boleh sama-sama melayani di GPT Bukit Iman. Jangan ada satupun orang yang ingin mengganggu keutuhan pelayanan kita. Mari kita lepaskan ego, kesombongan kita. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita saling bergandengan tangan. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan saja kita boleh melayani Dia. Di hari kemerdekaan ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau yang menetapkan kami ada di GPT Bukit Iman ini, kami boleh bergandengan tangan. Biarlah kami merawat persatuan ini Tuhan. Saling memberikan hati kami dan jiwa kami untuk merawat keutuhan gereja-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah atau kesombongan kami, namun biarlah karena hati kami rindu akan hidup kami boleh berkenan. Inilah kami Tuhan. Dalam banyak hal kami tidak sempurna, namun kami belajar berjuang dari hari ke hari untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami. Kami rindu hidup kami dikenang Engkau Tuhan. Karena kerinduan kami Tuhan, nama kami tercatat. Ampunilah kami jika kami mungkin ada dusta di antara kami. Ampunilah kami Tuhan. Suci kuduskan kehidupan kami. Biarlah tangan-Mu tercurah buat kami dan kemurahan-Mu melimpahi kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya orang yang murah hati itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dari berat Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Kau berikan buat kami. Apapun bagian kami serahkan kembali dalam tangan-Mu. Engkau yang bermurah hati yang memberikan kami hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Demikian juga kami jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah kami, haleluya, yang kuat menopang yang lemah. Demikian yang lemah Tuhan belajar untuk berjuang, sehingga kami sama-sama saling memperkuatkan diri kami. Sama seperti sapu itu, jika kami bersatu Tuhan akan berguna, dan bahkan Tuhan akan membersihkan segala kekotoran yang ada di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami dalam tangan bersama seluruh sidang jemaat-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih. Jadi kalau orang yang ada damai, yang menerima kemurahan Tuhan, ada sukacita. Amin. Jadi kalau kita yang menerima kemurahan daripada Tuhan, senyumnya itu sumringah. Kalau datang ke gereja sudah cemberut, kalau ketemu orang tuanya sudah tidak berani menatap, tidak ada sukacita. Patut kita pertanyakan, ada sesuatu yang belum beres di dalam hidupnya. Pada pagi hari ini sama-sama kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia
saya undang sekali lagi kita bangkit berdiri. Saya minta Bu Mega yang akan memimpin kita. Bersama-sama kita menghormati jasa para pejuang yang sudah memberikan nyawa dan tenaganya sehingga Indonesia merdeka. Sampai saat ini kita mau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Jadi bendera merah putih sudah berdiri di sini, dan teman-teman semua yang sudah ada yang belum dapat bendera, ya ini ada. Kalau yang belum dapat bendera merah putih bisa sama-sama nanti biar dipimpin oleh Bu Mega. Baik, kita akan menghormati perjuangan para pejuang-pejuang terdahulu, menghargai kemerdekaan kita. Kita akan sama-sama naikkan lagu Indonesia Raya. Mohon bendera diturunkan dulu dengan sikap sigap. Kita akan menghormati lagu kebangsaan negeri kita. Mari kita bersikap sigap tanpa memegang bendera. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sudah menerima yang terbaik, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama, saya undang seluruh pelayan Tuhan ke depan. Kita akan memberikan persembahan kita, mengembalikan milik Tuhan pada pagi hari ini. Yang bertugas mohon dibantu. Jadi kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Apa yang sudah kami berikan, kiranya Tuhan Kau balas lipat kali ganda, Kau berkati semua hamba-hamba-Mu, dan mampukan kami gereja-Mu untuk bertanggung jawab di dalam pelebaran kerajaan-Mu dengan berkat-berkat yang sudah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memberikan yang terbaik persembahan kami. Yang percaya semua katakan, amin. Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita sambil kantong persembahan jalankan kita naik pujian bagi Dia. Haleluya.
Suci yang akan menampilkan berita-berita kegiatan sepekan ke depan. Silakan. Terima kasih tim multimedia, demikianlah tayangan Newsweek kita. Dan untuk lebih menekankan lagi pengumuman yang sudah kita saksikan, saya akan membacakan beberapa poin-poin ya. Ingatkan kembali, ulang tahun pribadi sepekan ke depan tidak ada. Yang barusan kita rayakan kemarin, ulang tahun siapa? Ya, Bu Vicky ya, minggu lalu. Selamat ulang tahun. Kemarin hari Sabtu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, merdeka. NKRI. Dan ulang tahun pernikahan anniversary tidak ada dalam catatan, tapi catatannya adalah anniversary every day, setiap hari. Kasih itu bertambah-tambah. Kemudian info tambahan, ibadah raya. Nah, ibadah raya hari Minggu 25 Agustus 2024 kembali kita ke Infinity. Pada jam 8.30 pagi kita kembali ke Infinity, kita bersuka cita, tapi hari ini juga tidak terlepas ada sukacita, amin. Ya, kita berada di tempat ini juga luar biasa menurut saya, luar biasa. Dan selamat juga, ini kita patut memberikan ucapan selamat kepada anak adik kita Benaya Isadore. Ya, benar ya ucapannya. Bena, drama kita, kenapa? Karena sudah lulus disertasi Politeknik Unut Jimbaran. Kapan? Tanggal 15 Maret. Yes, ini dia. Selamat ya. Tinggal tunggu kapan wisudanya dan kapan undangannya. Dan makan-makan maksudnya ya. Oke. Baik, tidak ada informasi tambahan. Saya rasa itu saja informasi yang saya bacakan kembali. Bapak Ibu, saya undang bagi berdiri dong. Ayo. Mari, pertama-tama berikan selamat Happy Sunday kepada kiri kanan, muka belakang yang terjangkau. Happy Sunday, selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan memberikan apresiasi kepada semua yang sudah melayani hari ini. Puji Tuhan, tetap sukacita ya, tetap sukacita. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa.
Oke, info tambahan sebelum kita sama-sama berdoa. Nanti hari Kamis tanggal 22 kita ada ibadah komsel di rumahnya Ibu Supomo, di rumahnya Mas Daniel ya, Bro Daniel ya. Saya panggil Bro, jadi dia seumuran sama anak saya, jadi Bro Daniel ya. Jadi jam 5.30 Korin Nuansa Selatan ya, jadi ibadah komsel. Jadi mari hadir bersama-sama. Ini adalah anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa buat keluarga Daniel. Jadi mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Aku Punya Tuhan yang luar biasa. Hormat dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sehingga sampai sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, Engkau telah melawat kami. Demikian juga Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh memerdekakan kami Tuhan, sehingga kami tidak hidup lagi dengan hidup kami yang lama, namun kami percaya dengan kuasa daripada kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu akan menuntun, membimbing kami, sehingga kami memperoleh kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dimanapun kami ada, kami diberkati Tuhan. Kami akan bersenantiasa sukacita dan hidup damai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap kami serahkan bangsa dan negara Republik Indonesia ke dalam tangan penyertaan yang daripada Engkau saja. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, jajaran keamanan, polisi, TNI, Angkatan Laut, demikian juga sampai aparat yang terkecil di daerah, Bupati, Gubernur, Lurah, Camat, dan bahkan pecalang juga Tuhan Engkau berkati umat hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan ada dalam pemerintahan kami, agar mereka melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar, melayani seluruh warga negara Indonesia dengan adil Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia yang 79 tahun sudah merdeka, yang kami rasakan kami bebas, haleluya, menikmati kemerdekaan itu di tengah-tengah bangsa negara kami. Bapa, demikian juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap usaha pekerjaan daripada jemaat kami di GBT Bukit Iman Tuhan. Apapun usaha pekerjaannya Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Haleluya, dijauhkan dari roh-roh penipuan, dijauhkan daripada roh-roh hutang piutang yang melilit, semua singkirkan dari Yesus.
Biarlah Tuhan pintu-pintu-Mu terbuka Tuhan. Haleluya, setiap jemaat-Mu diberkati Tuhan. Lalu usahanya, keluarganya, dan terlebih lagi hatinya penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan mereka yang datang pagi hari ini dengan haleluya kelemahan tubuh atau dengan hati yang masih khawatir cemas Tuhan. Kiranya Tuhan Engkaulah tabib di atas segala tabib. Kami percaya di dalam Engkau ada kesembuhan Tuhan. Segala sakit penyakit kami semua sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun sakitnya, sakit demam, sakit pilek, kanker, atau hatinya Tuhan yang mengalami sakit hati, Tuhan Engkaulah sumber kesembuhan. Di dalam nama Yesus kami terima kesembuhan yang daripada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih, sepanjang minggu ke depan kami serahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami yang sekolah, biarlah mereka sekolah dengan rajin dan boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Engkau. Mereka yang saat-saat ini kuliah, yang lagi menyusun skripsinya juga Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Segala ide-ide Tuhan dibukakan Tuhan. Sumber-sumber daripada haleluya skripsi itu Tuhan bukakan hati. Demikian juga dosen pembimbing daripada anak-anak-Mu juga Tuhan diberikan hati agar membimbing anak-anak-Mu ini Tuhan dengan baik, sehingga kami rindu anak-anak kami lulus dengan pertolongan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami serahkan Hotel Graha Sosio ini juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Biar nama-Mu saja ditinggikan dari tempat ini. Demikian juga kami tetap serahkan Pak Gun dengan Infinity Hotel yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Kiranya Tuhan Kau berkati visi misinya. Karyawannya juga Tuhan Kau berkati, keluarganya di Jakarta juga Tuhan Engkau berkati. Terima kasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus melimpahi kita semua saat ini, esok, lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih. Merdeka! Merdeka!